Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, istiqomah di atas agama Islam, istiqomah dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya bisa istiqomah menjalankan salat 5 waktu di masjid, khususnya bagi kaum laki-laki, serta istiqomah dalam talabul ilmi, belajar agama yang mulia ini, serta istiqomah dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas seorang sahabat yang mulia yang dulunya adalah pendeta Yahudi. Nama beliau adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, al-imamul habr al-mashhud lahu bil jannah min khawasi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang imam al-habr, yaitu ahlul ilmi. Sebagaimana Abdullah bin Abbas di antara gelarnya adalah juga habr. Maksudnya di sini adalah orang yang memiliki ilmu. Karena Abdullah bin Salam ini pendetanya Yahudi, rahib Yahudi, sehingga benar-benar tahu isi Taurat, tahu kebenaran, dan orang yang membaca, sehingga kalangan Yahudi pun juga seorang ulamanya Yahudi. Dan ketika masuk ke dalam agama Islam pun juga menjadi seorang alim, masih memiliki banyak ilmu khususnya dalam agama Islam. Al-mashhud lahu bil jannah, yang juga masuk ke dalam agama Islam dibandingkan dengan orang Nasrani. Karena memang faktanya sangat sedikit dari orang Yahudi itu masuk ke dalam agama Islam, baik pada zaman Rasulullah ataupun zaman saat ini. Sangat jarang kita jumpai mu'alaf dari agama Yahudi, itu sangat jarang. Dari Kristen, Protestan, Katolik, dari Hindu, Buddha, itu masih sering kita mendengarnya. Tapi kalau dari Yahudi itu memang sangat jarang sekali. Karena mereka ketika dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah, karena mereka itu tahu kebenaran namun mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Jadi mereka memang sejak awal membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suka cari-cari pembenaran. Kalau orang seperti ini memang susah untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya di sini Abdullah bin Salam, karena tadi memang aslinya memang berilmu, orang yang cerdas, bisa dengan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, beliau masuk ke dalam agama Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, kita simak cerita beliau sendiri tentang bagaimana beliau masuk ke dalam agama Islam. Lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injafalan nasu alaihi ay aqbalu alaihi. Sampai-sampai penduduk Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka pun juga penasaran. Nah, siapa yang mau datang ini? Yang katanya mengaku sebagai seorang nabi, itu benar-benar ditunggu juga. Dan ketika di kota Mekah, maka di kota Mekah itu penduduk hanya terbagi menjadi dua saja, kaum muslimin dan musyrikin saja, nggak ada yang lainnya. Beda di kota Madinah, ini banyak kelompok-kelompok, kaum muslimin ada, orang musyrikin ada, orang Yahudi pun juga ada. Bahkan nanti juga muncul orang-orang munafik. Kalau orang munafik di kota Mekah tidak ada, karena pada waktu itu kaum muslimin lemah. Jadi orang yang nggak suka Islam ya langsung gabung dengan orang musyrik. Tapi ketika di kota Madinah kaum muslimin nanti itu kuat, mereka hakikatnya benci dengan Islam, tapi nggak mau menampakkan kebenciannya, akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam atau pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Dan awalnya orang-orang Yahudi ini ya nggak ada di kota Madinah awalnya. Mereka sengaja datang ke kota Madinah karena di dalam kitab mereka, di dalam Taurat sudah dijelaskan nanti akan ada seorang nabi sebagai penutup dari nabi-nabi sebelumnya yang akan mendatangi kota Madinah. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka itu pindah ke kota Madinah sampai ya beranak cucu, sampai punya banyak keturunan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kaum muslimin ya tentu mereka merasakan kegembiraan akan kedatangannya. Orang Yahudi pun juga mereka menunggu, ya karena penasaran. Siapa ini nabi atau orang yang dikatakan sebagai nabi ini? Di antara penasaran tadi adalah Abdullah bin Salam. Sampai ketika Rasulullah datang, Abdullah bin Salam pun juga ya teriak kegembiraan, sampai bertakbir juga. Sampai akhirnya pun juga ya ditegur oleh bibinya. Bibinya juga Yahudi juga. Ditegur, kenapa kok sampai gembira seperti ini? Bahkan kalaupun Nabi Musa alaihi salam datang pun kau tidak akan gembira seperti ini. Maka Abdullah bin Salam pun ya menjelaskan kepada bibinya, ini yang datang ini ya masih saudaranya Musa. Artinya sama-sama sebagai seorang nabi. Inilah yang diceritakan di dalam kitab Taurat. Nanti yang akan datang menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini saking gembiranya orang-orang atau sebagian dari orang Yahudi pada waktu itu. Falamma ra'aitu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Nah, ketika aku melihat sosok Nabi ini, maka aku bisa melihat dari wajahnya, ini bukanlah wajah pendusta. Ada sebagian orang itu yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat secara umum ya, orang ini baik atau jelek itu bisa. Entah dengan feelingnya, firasatnya, itu dalkan. Tapi dia orang alim ternyata, atau dia itu orang yang sangat jujur, itu pun juga ada. Ya kita tidak bisa memastikan sebenarnya. Tapi tidak dipungkiri ada orang-orang itu yang memiliki keahlian seperti itu. Entah dari pengalaman bergaul dengan orang lain, atau memang murni Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan kemampuan kepada dirinya. Maka di sini Abdullah bin Salam ketika mengetahui Nabi Muhammad itu sudah bisa merasakan ini itu bukan pendusta. Ini adalah yang benar sesuai dengan ya secara umum ya, sesuai dengan yang digambarkan di dalam Taurat. Karena dalam Taurat itu sudah sangat detail dijelaskan tentang gambaran Nabi akhir zaman ini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya orang-orang yang telah kami beri ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sudah benar-benar kenal, sudah benar-benar tahu ciri-ciri seorang nabi ini. Bahkan sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya pada umumnya kan orang tua itu pasti kenal anak, sifatnya, ciri-cirinya, bagaimana sifatnya, itu sangat kenal. Orang Yahudi yang baca Taurat khususnya, mereka pun juga sangat kenal tentang ciri-ciri Nabi ini. Nah sehingga Abdullah bin Salam pun mengetahui ciri-ciri tersebut. Fakana awwala syai'in sami'tuhu yaqul, awwalu syai'in sami'tuhu yaqul, maka pertama kali yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketika beliau bersilaturahim dan salatlah malam ketika kebanyakan manusia tidur, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Jadi semuanya pas ya. Jadi ciri-ciri fisiknya itu sudah sesuai, apa yang diucapkan itu pun juga ucapan kebaikan, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan akhlak, semuanya mengandung kebaikan. Menambah yakin Abdullah bin Salam inilah orang yang dimaksud di dalam Taurat. Liya'lam al-alam min masyriqihi ila maghribi anna al-islam huwa dinul amni wal aman wasilm wassalam. Maka dari hadis itu pula ya hendaknya seluruh alam itu paham, dari ujung baratnya sampai ujung timur, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan tentang keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Yang pertama ketemu saja disuruh untuk mengucapkan salam, mendoakan keselamatan. Inilah agama Islam yang sebenarnya. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, harus mengucapkan salam, menyambung silaturahim. Itu sama manusia. Di malam harinya itu juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah tatkala manusia tidak ada yang mengetahuinya. Nah, maka di sini Islam mengajarkan tentang ya kebaikan-kebaikan, membantu orang yang membutuhkan, memberikan makan. Ini ajaran agama Islam. Dan juga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ini sedang berada di kebunnya, kebun kurma. Maka Abdullah bin Salam pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan tadi sudah mengetahui ciri-cirinya tadi. Ini ingin ngetes langsung, ingin membuktikan secara langsung kebenaran risalah atau kenabian Nabi Muhammad. Lalu Abdullah bin Salam pun mengatakan, "Inni sa'iluka an asya la ya'lamu illa nabiyyun." Aku akan menanyakan beberapa hal kepada engkau, dan pertanyaan ini tidak ada yang bisa jawab kecuali seorang nabi. Jadi kalau engkau seorang nabi pasti bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, maka perlu dipertanyakan, berarti cuma ngaku sebagai seorang nabi saja. Fa in anta akhbartani biha amantu bik. Maka jika engkau bisa menjawab, aku akan beriman kepadamu, masuk ke dalam agama Islam. Lalu Anas pun menceritakan, Abdullah bin Salam tadi fasa'alahu anisyabah, menanyakan tentang kemiripan, yaitu keturunan. Anak ini mirip bapaknya atau mirip ibunya, itu apa sebabnya? Wa an awwali syai'in yahsyurun nas. Dan juga yang pertanyaan yang kedua menanyakan tentang sesuatu yang pertama kali nanti akan mengumpulkan manusia, yaitu di hari kiamat. Dan pertanyaan yang ketiga, an awwali syai'in ya'kulu alul jannah, tentang makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga. Ini 3 pertanyaan, dan pertanyaan tentang hal gaib semuanya. Dan Rasulullah memang asalnya tidak mengetahui itu semuanya. Namun Jibril pun langsung
datang. Rasulullah mengatakan akhbarani bihinna Jibril anifan. Saya sudah tahu jawabannya karena Jibril barusan datang memberitahukanku jawaban itu semuanya. Abdullah bin Salam mengatakan dzalika aduwul yahud. Ini musuhnya orang-orang Yahudi. Jadi Jibril itu adalah musuhnya orang Yahudi. Nah, kenapa? Ya karena seharusnya menurut mereka Jibril ini ketika menyampaikan cukup kepada Nabi Musa saja, nggak usah kepada yang lainnya. Kok akhirnya ternyata diberikan kepada Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya, dan terakhir kepada Nabi Muhammad, makanya dibenci oleh orang Yahudi. Sebagaimana orang-orang Syiah pun juga benci kepada malaikat Jibril. Nah, kenapa? Karena masih memberikan atau salah dalam memberikan wahyu. Seharusnya itu diberikan kepada Ali. Kenapa kok diberikan kepada Nabi Muhammad? Namun ketika mereka tidak mampu mencela Nabi Muhammad, akhirnya mencela sahabat-sahabat yang lainnya. Nah ini Rasulullah pun diberitahukan oleh malaikat Jibril. Lalu menyampaikan jawabannya tadi. Amma syabah idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah dhahaba bisyabah. Adapun masalah kemiripan anak dengan orang tuanya itu, yaitu di antara sebabnya adalah ketika air laki-laki, yaitu sperma laki-laki yang mendahului mengalahkan air perempuan, sperma keluar perempuan. Ketika keluarnya laki-laki duluan, maka itu akan menjadikan lebih mirip dengan bapaknya. Tapi kalau yang mengeluarkan duluan adalah wanita, maka itu kemungkinan akan menjadikan anaknya tadi itu lebih mirip dengan ibunya. Itu pertanyaan yang pertama. Jawaban yang kedua, wa awal syai'in yahsurun nas, yaitu suatu yang pertama kali nanti akan mengumpulkan manusia adalah narun taju min kibalil masyrik fatahsurun nasa ilal maghrib. Nanti akan muncul api yang datang dari arah timur. Lalu mengingatnya, ya makan ini dikonsumsi oleh penduduk surga. Itu yang pertama kali dimakan. Wallahu alam sebabnya, yang penting itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum bisa merasakan hatinya ikan paus, gimana rasanya, ya kita insya Allah akan merasakannya di surga nanti. Lalu Anas pun melanjutkan fa'amana. Maka Abdullah bin Salam pun langsung beriman kepada Rasulullah sebagaimana janjinya tadi, kalau Rasulullah mampu menjawab akan masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Lalu kemudian Abdullah bin Salam menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal yahuda qaumu buhtin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang pendusta, suka membuat hoak, berita-berita palsu. Nah, kenapa Abdullah bin Salam paham? Ya karena pertama beliau dulunya orang Yahudi tadi, alimnya, membaca Taurat, membaca kitab suci mereka, dan bergaul juga dengan orang-orang Yahudi, sehingga sangat paham bagaimana karakter orang Yahudi. Mereka adalah orang yang pendusta. Fa inna in sami'u bi imani bika bahatuni wa waqa'u fiyya fa akhba'ani. Maka kalau seandainya mereka itu mendengarkan tentang keimananku kepadamu, mereka pasti akan mendustakanku. Dan ini Abdullah bin Salam ya sangat paham. Sebelumnya mereka itu sangat memuji Abdullah bin Salam. Nanti kalau masuk dalam agama Islam, itu mereka akan mengatakan sayyiduna wa ibnu sayyidina. Mereka adalah tokoh kami dan putra dari tokoh sebelumnya, yaitu ayahnya pun juga ya tokoh mereka. Alimuna wa ibnu alimina. Mereka atau Abdullah bin Salam adalah ulama kami dan putra dari ulama kami juga. Lalu khairuna wa ibnu khairina. Beliau adalah orang yang terbaik dari kami, putra dari orang terbaik dari kami. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah bertanya terlebih dahulu juga kepada mereka, ya ma'syaral yahud, wailakum.
wahai orang-orang Yahudi, celaka kalian, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika awalnya ingin didakwai dulu oleh Rasulullah. Innakum la ta'lamuna anni Rasulullah haqqa. Sesungguhnya kalian benar-benar mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah utusan Allah. Wa anni ji'tukum bihaq, dan aku datang kepada kalian itu membawa kebenaran. Fa aslimu, maka masuklah ke dalam agama Islam. Maka mereka mengatakan, mana lamu, kami enggak kenal kamu, enggak kenal agama Islam. Yang kami tahu ya agama mereka Yahudi, mereka adalah Bani Israel. Lalu ditanya juga tadi tentang Abdullah bin Salam. Ketika ditanyakan, bagaimana menurut kalian seandainya Abdullah bin Salam itu masuk ke dalam agama Islam? Maka mereka mengatakan, hasyalillah makana liyuslim. Sempurna hanyalah milik Allah. Tidak mungkin Abdullah bin Salam itu masuk ke dalam agama Islam. Karena mereka adalah ya ulama kami yang paling tahu tentang agama Yahudi. Kok dikatakan nanti masuk ke dalam agama Islam? Ya bagi mereka itu sesuatu yang sulit untuk diterima. Maka akhirnya Rasulullah pun memanggil Abdullah bin Salam untuk keluar. Tadi masih disembunyikan. Ukhruj, keluar. Maka keluarlah Abdullah bin Salam. Lalu Rasulullah pun masih mengatakan kepada mereka, ittaqwa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi innakum la ta'lamun annahu Rasulullah haqqo. Demi Allah, sesungguhnya kalian itu benar-benar paham bahwasanya aku adalah utusan Allah yang diutus dengan kebenaran. Dan juga Abdullah bin Salam pun bersyahadat lagi di hadapan orang-orang Yahudi. Sekarang orang-orang Yahudi pun mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Kalau tadi sebelumnya mereka memuji setinggi-tingginya Abdullah bin Salam. Namun ketika tahu Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam, sekarang ucapan mereka berubah total. Langsung mengatakan huwa syarruna wa ibnu syarrina. Beliau adalah orang yang paling jahat, paling buruk, putra orang terburuk di antara kami. Jahiluna wa ibnu jahilina, adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Maka ini menunjukkan tadi kebenaran dari ucapan Abdullah bin Salam tadi. Ya begitulah sifat-sifat atau sifat orang-orang Yahudi. Mereka akan memuji setinggi-tingginya kalau dari kalangan mereka. Ketika sudah keluar dari agama mereka, kemudian masuk ke dalam agama Islam, ya dicela seburuk-buruknya. Ya ini sama dengan orang-orang musyrik. Mereka dulu memuji Rasulullah SAW al-amin, as-sadiq, orang yang terpercaya, orang yang jujur, hanya karena mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang diterima oleh Rasulullah pun langsung berubah. Dulu orang yang jujur, sekarang menjadi kadzab, pendusta, menjadi penyihir, menjadi penyair, bahkan dituduh sebagai orang yang gila dan seterusnya. Karena memang hampir ada kemiripan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrik. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan dari Abdullah bin Salam ya sangatlah banyak. Di antara yang pertama, beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi 'alal ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah ibni Salam." Aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seseorang yang berjalan di muka bumi ini, lalu Rasulullah mengatakan innahu min ahlil jannah, kecuali diucapkan kepada Abdullah bin Salam. Orangnya masih hidup, masih berjalan, namun dikatakan ini adalah penduduk surga.
Ya meskipun sebenarnya di dalam riwayat yang lainnya itu banyak, tidak hanya Abdullah bin Salam. Ya bisa jadi Sa'ad bin Waqqas ya pertama kali yang didengar adalah tentang Abdullah bin Salam. Jadi bukan maknanya di sini meniadakan sahabat-sahabat yang lainnya sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya karena memang bisa jadi yang pertama kali dengar itu dan beliau langsung mengucapkan itu. Lalu sampai kepada tabi'in atau riwayat yang perawi yang lainnya. Sehingga yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi. Jadi beliau termasuk yang mendapatkan syahadah secara langsung persaksian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Mu'ad bin Jabal ketika beliau mau meninggal dunia, hadaratul wafat, beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu ashiru ashrah fil jannah. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah orang ke-10 yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Dan pernah juga suatu ketika ada orang yang mengatakan, kuntu jalisan fi halaqah fi Masjidil Madinah. Pernah suatu ketika aku duduk di sebuah majelis di Masjid Kota Madinah, itu Masjid Nabawi. Dan di majelis itu di tengah-tengahnya ada seorang syekh yang hasanul hay'ah, yaitu dengan sikap yang bagus, ya sedang berceramah, sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang itu adalah Abdullah bin Salam. Ini adalah ya persaksian dari Rasulullah dan juga dari sahabat. Adapun keutamaan yang kedua, min manaqibihi radhiyallahu anhu ilmuhul katsir. Beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak. Ya tentu beliau ambil dari Rasulullah secara langsung. Diriwayatkan dari Yazid bin Umairah. Beliau mengatakan bahwasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika hendak meninggal dunia, maka banyak para sahabat yang lain dan juga para tabi'in yang mereka mendatangi Mu'ad bin Jabal, karena Mu'ad bin Jabal ini adalah ulamanya para sahabat, a'lamun nasi bil halali wal haram. Insyaallah sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi Mu'ad bin Jabal julukannya adalah manusia yang paling paham tentang halal dan haram. Jadi ulamanya para sahabat. Maka ketika ada tanda-tanda meninggal dunia, maka sahabat yang lainnya atau para tabi'in mereka mendatangi beliau dan minta wasiat, ya Aba Abdurrahman, ausina, wahai Abu Abdurrahman, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, ajlisuni, bantu aku duduk karena memang sudah dalam keadaan sakit. Innal ilma wal imana madhannuhuma. Sesungguhnya ilmu dan keimanan itu ya memiliki tempatnya. Ada orang-orang itu yang memang memiliki keilmuan yang tinggi dan keimanan yang tinggi. Barang siapa yang mencarinya, dia akan mendapatkannya. Ya karena memang ilmu dan iman tadi ada tempatnya, kita bisa mencarinya. Faltamisul ilma inda arba'ah. Maka carilah ilmu dari 4 orang. Yang pertama inda Uwaimir Abi Darda. Yang pertama carilah ilmu itu kepada Uwaimir, yaitu maksudnya adalah Abu Darda. Nama asli dari Abu Darda. Yang kedua Salman Al-Farisi. Yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Salam, yang mana dahulu seorang pendeta Yahudi lalu masuk ke dalam agama Islam. Lalu berkaitan dengan Abdullah bin Salam ini, Mu'ad bin Jabal mengatakan innahu ashiru ashraf fil jannah. Beliau adalah orang yang ke-10 masuk ke dalam surga. Lalu juga Yazid bin Umairah tadi ketika berada di sisi Mu'ad bin Jabal, beliau pun akhirnya menangis karena sudah merasakan tanda-tanda wafatnya sahabat yang mulia ini. Mu'ad bin Jabal pun ya bertanya, ma yubkika, apa yang membuatmu nangis? Maka Yazid mengatakan, ya kita akan kehilangan ahli ilmi.
yaitu Mu'adz bin Jabal yang sudah ada tanda-tanda meninggal dunia. Lalu Mu'adz pun mengatakan innal ilma kama huwa lam yadhhab. Ilmu akan terus ada, tidak akan hilang. Ya meskipun di antara orang-orangnya seorang alim akan meninggal dunia. Maka carilah ilmu dari 4 orang, yaitu 4 orang yang disebutkan tadi. Lalu keutamaan berikutnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam basyarahu annahu yamutu wa huwa mustamsikun bil urwatil uthqa wa bil Islam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan, memberikan kabar gembira bahwasanya Abdullah bin Salam akan meninggal dunia dalam keadaan berpegang teguh dengan ikatan yang kuat, yaitu agama Islam, yaitu la ilaha illallah. Artinya meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini Abdullah bin Salam sudah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi, sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau akan meninggal dunia dalam keadaan muslim, bahkan juga nanti akan masuk ke dalam surga. Yaitu sebagaimana diceritakan sendiri oleh ada yang penasaran dan bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang hadis tersebut, apa penyebabnya, bagaimana kisahnya. Maka di sini Abdullah bin Salam yang menceritakan, ketika aku sedang tidur, maka aku melihat dalam mimpi ada seseorang yang mendatangiku dan mengatakan, kum, bangunlah, yaitu bangkitlah, artinya berdirilah. Lalu orang tersebut pun mengajakku untuk berjalan. Sampai di sana ada sebuah jalan yang mengarah ke sebelah kiri. Lalu pun aku pun ingin mengajak orang tadi melewati jalan yang ke sebelah kiri ini. Lalu orang tadi mengatakan, la ta'khud fiha, kamu jangan mengambil jalan kiri ini. Fa innaha turuq ashabis shimal, karena jalan dan maka sampailah di sebuah tempat, di sana ada sebuah gunung. Lalu orang tadi pun mengatakan, is'ad, naiklah gunung tadi. Dan ini ya gunung yang tinggi. Faja'altu idza aratu an as'ada kharartu ala isti. Aku pun berusaha naik gunung tadi. Maka ketika aku menaiki gunung tadi, aku pun selalu terjatuh. Yaitu terjatuh ala isti, yaitu ya bokongku terlebih dahulu yang terkena tanah. Naik, jatuh lagi, nggak bisa naik. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali. Sumantalaqa bi hatta atabi amudan. Lalu kemudian mengajak aku melanjutkan perjalanan, sampailah di sana ada sebuah tiang. Ra'suhu fis sama wa asfaluhu. Ya itu enggak bisa, gimana caranya? Oh, kita naik tiang ini ke lantai 2 aja susah ya. Apalagi ini sampai ke langit. Kaifa as'ad hadza? Ya gimana saya bisa naik? Ini sangat tinggi sekali. Fa akhadha bi yadi fazajalabi ay ramabi. Lalu orang itu akhirnya mengambilku dan melemparkan aku sampai ke atas. Ini berarti orangnya juga kuat juga. Dilempar sampai bisa naik ke tiang yang bagian atas tadi, sampai nyantol di bundaran tadi, lingkaran yang ada di atas tiang tadi. Tsumma darabal amuda fakharra. Akhirnya pun juga tiangnya juga agak bergoyang itu. Namun dia tetap bisa, baqaitu muta'alliqan bil halaqah hatta asbahtu. Aku pun berpegangan dengan lingkaran tadi yang ada di atas tadi, sampai akhirnya bangun di pagi hari. Artinya nggak jatuh juga. Kalau akhirnya ketika melewati jalan yang sebelah kanan, itu adalah ashabu al-yamin, yaitu para penghuni surga. Karena ashabul yamin, orang-orang berada di sebelah kanan. Ketika menjumpai sebuah gunung, lalu engkau berusaha untuk manjatnya dan nggak bisa, karena gunung itu adalah jalannya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan engkau tidak bisa mendapatkan derajat ini. Artinya engkau nanti meninggal dunia tidak dalam keadaan syahid, bukan dalam keadaan berperang. Karena meninggalnya ya di atas kasur nantinya. Jadi bukan termasuk mujahid. Karena memang pintu surga itu banyak, jalan menuju surga itu banyak. Tidak hanya dalam bentuk jihad, namun bisa dalam bentuk ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun tiang tadi
itu adalah amudul Islam, tiangnya agama Islam. Wa amal urwah fa ya urwatul Islam. Sedangkan tadi ada ikatannya, tadi ada seperti cincin atau lingkaran tadi, itulah ikatan Islam. Walan tazala mutamassikan bi hatta tamut, dan engkau senantiasa berpegang teguh, karena tadi kan gandolan ya kalau istilah kita, apa, dengan tiang apa lingkaran tadi sampai bangun tadi, itu menunjukkan engkau akan tetap berpegang teguh dengan agama Islam sampai engkau meninggal dunia. Itu sudah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, beliau adalah termasuk orang yang mendapatkan 2 keutamaan pahala di dalam agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasatun lahum ajran, ada 3 orang yang mereka mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bin nabihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang masuk ke dalam agama Islam, karena ada Yahudi yang lainnya, Nasrani yang lainnya pun juga ada. Kemudian yang kedua, Abdul Mamluk, yaitu seorang hamba budak. Idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi, ketika dia menunaikan hak Allah dan juga hak dari tuannya. Dia beriman kepada Allah juga, dia pun juga nurut kepada tuannya. Dan yang ketiga, warajulun kanat indahu amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, yaitu seseorang yang memiliki budak wanita, namun budak wanita ini yang benar-benar dididik, diajari, ya dalam hal tidak hanya dinikmati secara duniawi saja, namun juga dididik dengan pendidikan yang baik, dengan mengajari agama. Kemudian budak wanita ini dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dinikahi. Padahal budak wanita ini secara syar'i tanpa dinikahi itu boleh berhubungan. Selama budak wanita ini tidak memiliki suami boleh, tanpa akad nikah. Namun apabila sudah dididik, kemudian dimerdekakan, lalu kemudian dinikahi, ya tentu ini pahalanya lebih besar lagi. Meskipun tidak wajib ya untuk dimerdekakan, tapi kalau seorang itu merdekakan, itu memiliki keutamaan yang besar. Ya apalagi ya bapaknya Nabi Muhammad SAW itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian punya anak Nabi Ismail. Ya dulu kan Nabi Ibrahim pertama menikah dengan Sarah ya, namun gak kunjung punya anak. Lalu di Mesir ya, dihadiahi seorang budak wanita oleh Raja Mesir yang bernama Hajar. Namun dari Hajar ini ya akhirnya ketika dia awalnya kan budak ya, jadi Hajar ini awalnya seorang budak. Sedangkan Sarah ya memang bukan budak ya. Lalu dari Hajar ini ternyata Nabi Ibrahim punya anak terlebih dahulu, yaitu Nabi Ismail. Sedangkan dari Sarah punya Ishak. Inilah kenapa yang bikin Bani Israel itu jengkel kepada Nabi Muhammad, gak suka sama Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail. Ismail anaknya Hajar. Hajar ini budak. Sedangkan mereka keturunan dari orang yang merdeka, maka mereka menganggap diri mereka itu lebih mulia, sehingga mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim, mereka itu hasad, nggak seneng. Harapan mereka itu Nabi akhir zaman itu ya dari Bani Israel. Namun kok ternyata munculnya dari bangsa Arab yang merupakan keturunan Ismail, keturunan Hajar, keturunan budak wanita tadi, sehingga mereka tidak terima dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau punya budak wanita yang dimerdekakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu memiliki keutamaan. Lalu keutamaan Abdullah bin Salam berikutnya yang kelima adalah annallaha anzala fihi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang berkaitan dengan Abdullah bin Salam, yang akhirnya ya kita baca sampai sekarang dan nanti akan dibaca oleh kaum muslimin
sampai hari kiamat nanti. Yaitu surat Al-Ahqaf ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, yaitu kisahnya sebagaimana diceritakan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Auf ini mendatangi Kanisah al-Yahud. Kanisah apa ya, sinagog ya, atau ya apa, tempat ibadahnya orang Yahudi, gerejanya Yahudi lah. Ini kota Madinah, karena pada waktu itu masih ada tempat peribadahan mereka, karena orang Muslim, musyrik, Yahudi itu masih hidup damai awalnya, sampai akhirnya kan mereka nanti berkhianat, diusir. Jadi mereka masih punya tempat ibadah. Apalagi pada saat ini sedang ada hari raya mereka. Rasulullah pun mendatangi mereka bersama dengan Auf bin Malik. Abdullah bin Salam juga diajak, tapi ya di belakang tadi, masih disembunyikan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang Yahudi pun gak senang ketika Nabi Muhammad itu datang dan pengen masuk ke dalam sinagog mereka, tempat ibadah mereka. Lalu Rasulullah ya di luar mengatakan kepada mereka, ya ma'syarul Yahud, wahai kaum Yahudi, aruni itsna asyara rajulan yashhaduna annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wahai orang Yahudi, berikan aku 12 orang Yahudi yang mau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Seandainya ada 12 orang yang mau bersaksi, mau masuk ke dalam agama Islam, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kemurkaannya. Karena kan sebagaimana kita kata tadi di surat Al-Fatihah sendiri, mereka adalah orang-orang yang dimurkai, dan mereka pun tahu kalau Allah itu murka kepada mereka dengan sebab pembangkangan mereka. Maka seandainya ada 12 orang mau masuk ke dalam agama Islam, Allah akan mencabut kemurkaan itu terhadap orang-orang Yahudi. Faskatu ma ajabahu minhum ahad. Mereka pun tetap diam. Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Rasulullah. Rasulullah pun mengulangi pertanyaan yang sama. Mereka pun juga tetap diam. Lalu Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, abaitum. Ya udah, berarti kalian memang enggan, enggak mau masuk ke dalam agama Islam. Fa wallahi inni la anal hasyir wa anal aqib wa anan nabiyul mustafa amantum au kadzabtum. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah Al-Hasyir. Ini diantara nama lain Nabi Muhammad adalah Al-Hasyir, orang yang mengumpulkan, nanti yang mengumpulkan manusia, yaitu di atas agama yang benar ini. Nanti Rasulullah merupakan umat yang memiliki umat yang paling banyak, semua berkumpul kepada Rasulullah. Al-Aqib, alladzi yaqibu ba'dahu, artinya nabi yang terakhir lah, yang datang setelah nabi-nabi sebelumnya. Artinya nabi penutup. Wa an nabiyul mustafa, aku adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalian beriman atau tidak, aku tetaplah sebagai seorang nabi, penutup nabi-nabi sebelumnya. Lalu kemudian Rasulullah pun ya meninggalkan mereka. Begitu pula dengan Auf bin Malik tadi. Nah, ketika mau keluar, maka datanglah Abdullah bin Salam tadi. Lalu memanggil kepada mereka, memberitahukan kepada orang-orang Yahudi. Lalu tanya komentar orang-orang Yahudi tentang diri beliau, yaitu Abdullah bin Salam. Maka mereka mengatakan, wallahi ma na'lamu annahu kana fina rajulun a'lam bi kitabillahi minka. Demi Allah, kami tidak tahu ada orang yang lebih paham tentang kitab kita, yaitu Taurat, kecuali engkau. Artinya mereka meyakini Abdullah bin Salam adalah orang yang paling alim di antara mereka. Wal afqah minka, tidak yang paling paham tentang agama dibandingkan engkau. Begitu pula dengan ayahmu, kakekmu, itu adalah orang yang paling paham tentang agama Yahudi. Lalu Abdullah bin Salam pun mengatakan, fa inni asyhadu lahu billah. Aku sudah bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad inilah seorang nabi yang diceritakan di dalam Taurat.
Maka seketika orang-orang Yahudi mengatakan kadzabta, engkau adalah pendusta. Langsung 180 derajat berubah. Mereka mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam adalah seorang pendusta, bahkan seburuk-buruk manusia. Lalu akhirnya mereka bertiga, yaitu Rasulullah, Auf bin Malik, dan juga Abdullah bin Salam, ya keluar. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat yang 10 tadi, yaitu qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian, menurut kalian, apabila Al-Quran ini min indillah, yaitu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kafartum bihi, kemudian kalian itu kufur, tidak mau beriman kepada Al-Quran yang mengatakan akan datang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad ini. Wa syahida syahidun min bani Israil, ini intinya. Sedangkan ada seorang saksi yang mau bersaksi dengan Al-Quran, membenarkan Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan Bani Israel, yaitu maksudnya adalah Abdullah bin Salam. Fa'amana, lalu kemudian Abdullah bin Salam pun beriman, wastakbartum, sedangkan kalian itu tetap takabur, tetap sombong, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara ya kisah dari Abdullah bin Salam. Artinya orang yang kalau mau mencari kebenaran, ya seperti Abdullah bin Salam, membaca Taurat dan tahu kebenaran, kalau dirinya sendiri mau mencari kebenaran, pasti akan mendapatkan kebenaran itu. Akan tapi kalau sudah ada kesombongan di dalam diri seseorang, hanya karena kebenaran itu datangnya bukan dari golongannya, bukan dari kelompoknya, maka tidak mau menerima. Maka inilah sifat orang-orang Yahudi tadi. Justru orang-orang seperti inilah yang sulit untuk menerima kebenaran, karena yang dicari hanya ya pembenaran saja. Mereka tidak benar-benar mencari kebenaran. Tapi kalau mencari kebenaran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan Abdullah bin Salam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para syuhada as-siddiqin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.